Islam itu agama yang universal untuk seluruh umat manusia, apapun ras, suku, bangsa maupun warna kulit. Bahkan statusnya ya. Bahkan statusnya. Dan mohon maaf, alangkah keji fitnah terhadap Siti Hajar. Ternyata kalau kita telaah dengan mendalam, siapa yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu budak? Gak ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Siti Hajar itu budak. Yang ada adalah ungkapan. Tapi siapa dia? Ternyata literatur yang pernah Umi baca, dia adalah seorang Princess of Egypt. Tapi direndahkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena beda bangsa, beda suku. Ujung-ujungnya apa? Beda teologi. Ujung-ujungnya untuk menyatakan apa? Nabi Muhammad itu adalah keturunan budak. Jadi Islam itu berarti budaknya Yahudi. Jahat banget. Oke, please. Tolong dijawab. Samakah semua agama? Beda dong. Oke. Jadi kalau ada orang yang masih beranggapan bahwa semua agama itu baik, perlu di listing lagi ya Mi, bahwa ternyata perbedaan itu sangat mendalam. Ini baru Sangat yang mendalam. ini baru ini yang contoh konkret aja. betul ya. sejarah, kemudian cara Bible memperlakukan Ummu Siti Hajar. Dan ini dalam Bible Perjanjian Lama baru atau riset? Nah, oke. Kalau kita berbicara tentang Bible itu adalah bahasa Belanda. Kenapa kok Umi pakai istilah Bible? Karena negeri kita ini, bangsa kita ini kan paling awal dijajah oleh Belanda. Katanya pengarang sejarah yang orang Belanda katanya 350 tahun. Dan kalau kita cari dalam Google, tanya sama Mbah Google, bangsa apa yang paling lama atau yang lebih lama daripada 350 tahun dijajah suatu bangsa? Jawabannya yang dijajah 350 tahun dan itu paling lama adalah Indonesia. Awas, mohon maaf, dalam hal ini Umi ingin menyampaikan warning aja, hati-hati. Jangan sampai kita ini merasa keenakan dijajah. Saking lama jadi biasa. Jadi saking lamanya biasa. Kalau nggak dijajah rasanya kurang nyaman ya. Dijajah malah senang nih. Malah dijajah malah senang. Alhamdulillah bijalik. Sampai timbulah mohon maaf centeng-centeng. Centeng-centeng itu kan orang Belanda, maaf orang kita tuh. Kulitnya sama kayak kita tapi jadi centeng Belanda. Berpihak kepada apa? Kepada penjajah. Mengkhianati bangsanya sendiri. Mohon maaf ya. Kalau sudah begini rasanya hati Umi teriris-iris. Kenapa? Karena sekarang Umi melihat arah menuju itu, arah menuju dijajah kembali itu nampak banget. Dengan bangsa yang berbeda. Dengan bangsa yang berbeda dan yang paling menyakitkan centengnya juga orang kita. Sejarah terulang. Sejarah. Innalillahi wa innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan masih bisa dicegah Ya sebelum Allah, terlambat. astagfirullahaladzim. Memang kekurangan bangsa kita adalah masih minim orang-orang yang bersedia meluangkan waktunya, keluangannya bagi ilmu maupun kemampuannya untuk mempelajari sejarah. Padahal dari sejarah itulah peringatan-peringatan dan seharusnya bisa
lebih apa ya, waspada, bisa lebih cinta kepada, bangga kepada keislamannya, gitu ya, Mi ya? Coba, ayo, ngaku nggak kita bahwa Al-Quran itu juga memuat tentang sejarah dan banyak loh. Dan mohon maaf, otentik. Al-Quran. Nggak bisa kita dibelokkan, nggak bisa dikelabui. Seperti contoh di negeri kita nih, ayo sekarang saya tanya, Islam masuk ke Indonesia abad berapa? Apa ya? Kalau menurut buku-buku sekolah, buku pelajaran anak-anak sekolah, abad berapa? 14. Kalau berani jawab abad 7, guru coret. Karena Si pengarang buku menyatakan Islam masuk ke Indonesia itu sesudah Hindu, sesudah Buddha. oke. Islam belakangan. Islam itu agama belakangan. Maka sampai timbul pikiran Islam itu agama orang Arab. Yang membawa adalah pedagang dari Gujarat. Tapi ternyata bagi pemerhati sejarah, kita sangat-sangat terluka. Pertama, kita sangat kaget. Kenapa? Ternyata Islam itu dibawa masuk pada masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, abad 7. Buktinya banyak. Nah, yang sangat sama Umi sesalkan adalah kenapa ya yang menulis sejarah bangsa Indonesia adalah kok mesti orang Belanda yang dulunya dia penjajah. Sehingga peluang untuk mempelintir pasti besar. Besar sekali. Dan itu terungkap. Nah, kalau kita mau tahu tentang sejarah yang benar-benar otentik, kita harus menjelajah. Dan kalau kita mau sampai tahu tentang sejarahnya, mohon maaf, sampai Nabi Adam yang sudah sedemikian lamanya, itu jawabannya adalah pelajari Al-Quran. Gak bakal salah. Jangan cuma baca, dipelajari ya, Mi. Ya, persis menarik banget yang Carolina sebut. Saat ini, maaf, banyak orang pintar. Sarjana Islam, doktor Islam, bahkan sudah profesor honoris causa Islam. Tapi maaf, Al-Quran diberlakukan sebagai suatu, maaf, teori. Al-Quran dipelajari sebagai teori, hadis dipelajari sebagai teori, bukan sebagai pedoman hidup. Jadi tentang ayat, tentang hadis, hafal banget, letaknya di mana dia tahu, hafal banget. Debat pun pinter. Tapi tentang pengamalan Al-Quran, no. Semuanya ikut peradaban yang lain.